Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah minggu Prapaskah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengenang kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus bagi kita. Kita akan sama-sama membacakan bacaan berbalasan. Saya akan membacakan bagian P dan jemaat membacakan bagian J. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita sekalipun sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab berita tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi mereka yang tidak percaya, mungkin salib itu adalah kebodohan. Tetapi salib itu adalah karya terbesar dalam hidup kita. Mari kita aminkan melalui pujian ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini saya ajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita kembali mengingat, merenungkan. Mungkin ada dosa-dosa yang telah kita lakukan khususnya selama seminggu ini. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita akui semuanya di hadapan Dia. Bapa, sungguh kami kagum dan kami menghargai kasih-Mu. Engkau rela menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami telah ditebus, kami dilayakkan menghadap kepada-Mu. Bahkan kami diangkat menjadi anak-Mu. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa-dosa kita. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Petunjuk hidup baru pada minggu ini diambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, karena kematian dan kebangkitan Kristus, Dia telah mengubahkan segala ratapan kita menjadi puji-pujian, duka cita menjadi sukacita. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Kau ubah ratapku. Lagi. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain karungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Berdiam, ku takkan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Saya akan mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Mari saja kita masuk dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman.
Berikan hati yang boleh mengasihi-Mu Tuhan, sehingga kami merindukan akan persekutuan yang dekat dengan Engkau. Merindukan akan firman-Mu, di mana kami boleh belajar dan melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang hadir menolong hamba-Mu dan juga setiap kami semua yang akan mendengar pemberitaan firman. Kiranya bukan hanya pengetahuan kami yang bertambah, tetapi biarlah setiap firman-Mu itu boleh bertumbuh menjadi iman yang semakin teguh di dalam Engkau dan juga boleh berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir semua kuasa itu yang akan membentengi akan pemberitaan firman-Mu, khususnya akan berita keselamatan yang akan diperdengarkan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 28. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 28. Kalau sudah, saya ajak kita membacakannya secara bergantian. Saya ayat yang ke-18, jemaat membaca 19, demikian bergantian sampai ayat yang ke-28. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah perbantahan dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, bagi dunia pemberitaan tentang salib Kristus itu merupakan sebuah kebodohan yang tidak masuk akal. Mereka menganggap sebagai berita yang diremehkan, mereka menertawakan, bahkan sampai pada sikap melecehkan Kristus yang mati di salib itu. Saudara, mereka berpikir bahwa kok Allah orang Kristen itu mati di salib. Mereka juga berpikir
Mana mungkin kematian orang yang secara hina mati di salib itu, dan kematiannya itu dikatakan memberikan penebusan dosa bagi dunia, bagi orang lain. Bahkan tidak sedikit pemikiran itu ada di dalam kehidupan pemikiran anak-anak Tuhan. Karena mereka tidak memahami secara benar apa yang dimaksud dengan karya keselamatan Allah, khususnya di dalam karya salib di mana Tuhan Yesus itu mati di salib. Karena pemahaman yang tidak dimengerti itulah ataupun dangkal dan mendalam sehingga membuat kita anak-anak Tuhan itu malu, enggan untuk berbicara, untuk bersaksi mengenai salib Kristus. Saudara, penolakan akan pemberitaan salib, bahkan dari pelecehan terhadap Tuhan Yesus yang mati di salib itu sudah terjadi, bukan hanya terjadi pada zaman ini, tapi sudah terjadi pada zaman gereja mula-mula. Bahkan saya katakan akan terus terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Respon yang negatif terhadap pemberitaan salib Kristus itu merupakan sebuah hal yang tidak mengejutkan dan seharusnya tidak perlu membuat kita sakit hati, karena itu merupakan kebenaran yang sudah diungkapkan sendiri oleh firman Tuhan. Kalau kita tadi baca di dalam ayat 18 dan 23, saya akan ulangi ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Di ayat 18 dan 23 yang saya bacakan tadi, dinyatakan akan ada dua respon ketika pemberitaan salib Kristus itu dinyatakan. Respon yang pertama adalah respon yang negatif. Mereka yang akan menolak akan pemberitaan salib itu. Dan juga ada respon yang positif. Mereka akan menyambut akan pemberitaan salib itu dengan mereka menerima dan percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, alasan yang mendasar dari penolakan pemberitaan salib itu terletak pada diri Tuhan Yesus yang mati di salib. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-23, berkenaan dengan sikap daripada orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bagi orang Yahudi, pemberitaan mengenai Yesus yang mati di salib, orang Yahudi yang mengutamakan tanda, maka pemberitaan itu merupakan batu sandungan. Sebab bagi orang Yahudi, tanda-tanda sebagai Mesias itu, mereka tidak melihatnya di keberadaan Tuhan Yesus. Orang Yahudi memiliki pemikiran, memiliki harapan akan Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah sebagai sosok yang agung, yang perkasa. Sehingga mereka tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, penyelamat dan raja bagi mereka. Sebab mereka melihat keberadaan Tuhan Yesus, lahir keberadaan Tuhan Yesus di dalam kehinaan. Tuhan Yesus besar di dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Bahkan Tuhan Yesus matinya itu dalam keadaan yang terkutuk. Bagi orang Yahudi, mereka memahami apa yang diungkapkan dalam Ulangan 21 sampai 21 ayat 23. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang mati tergantung. Jadi orang yang mati tergantung termasuk juga disalib itu bagi mereka adalah orang yang terkutuk.
Dan itu juga bisa kita lihat dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara, tuntutan-tuntutan yang ajaib dalam diri Mesias bagi orang Yahudi itu tidak terlepas daripada peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di mana pada saat itu Allah menyatakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang luar biasa dikerjakan Allah di dalam kehidupan mereka. Kita tahu tiang awan, tiang api yang terus menyertai perjalanan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Sebelumnya 10 tulah dinyatakan yang mereka lihat itu yang membawa akhirnya bangsa Israel melepaskan mereka daripada perbudakan di Mesir. Mereka juga melihat bagaimana Allah itu memelihara dengan ajaibnya, dengan mana burung puyuh, bagaimana laut Tabra itu bisa terbelah dan mereka bisa berjalan. Saudara, karya Allah yang besar, yang ajaib itulah yang membawa pemikiran mereka bahwa sesungguhnya sosok Mesias yang ditunggu-tunggu harusnya seperti itu, disertai tanda-tanda yang luar biasa yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun sesungguhnya Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat, tetapi mereka tidak melihat tanda yang berkenaan apa yang sedang mereka alami, yaitu pengharapan untuk mereka bebas daripada penindasan bangsa Romawi. Sedangkan Paulus menyatakan Mesias dan cara penyelamatan Allah itu di dalam diri Tuhan Yesus. Dan dengan cara yang menyedihkan, yaitu mati di kayu salib, yang bagi orang Yahudi itu bahkan lambang daripada kelemahan dan juga kekalahan. Sebab itulah orang-orang Yahudi menyambut akan berita salib Kristus, Yesus yang mati di salib itu merupakan batu sandungan. Karena sekali lagi dia melihat tidak adanya tanda-tanda yang diharapkan ajaib itu menyertai ada di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, sikap orang Yahudi yang mengutamakan tanda itu banyak juga kita jumpai di dalam orang-orang merespon akan berita Injil, berita keselamatan melalui karya Yesus yang mati di kayu salib. Mereka baru percaya apabila mereka melihat tanda, bukti yang terjadi baik kepada dirinya ataupun kepada orang-orang di sekitarnya. Aku baru percaya kalau itu terjadi. Dan tentunya tanda pembuktian yang diminta adalah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhannya. Buktikan kalau memang Yesus itu adalah Tuhan. Buktikan dulu kalau memang Yesus itu berkuasa. Buktikan dulu sakitku ini harus sembuh. Kalau sakitku sembuh, maka aku percaya kepada beritamu dan aku percaya kepada Yesus. Buktikan dulu keadaannya yang mungkin pada saat itu terpuruk, baik secara ekonomi ataupun dalam keadaan apapun, rumah tangganya atau pekerjaannya. Dia kata, buktikan dulu, pulihkan dulu keadaanku. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu berkuasa, buktikan. Kalau memang aku pulih, maka aku percaya. Buktikan. Kalau memang dia memberkati aku, itu adalah bukti kasih, maka aku percaya. Bagi yang muda mungkin, buktikan aku dapat jodoh dulu. Buktikan aku harus bisa lulus dengan nilai yang terbaik, baru aku percaya. Saudara, itulah yang terjadi. Kalau itu tidak terbukti, maka dia katakan, aku nggak akan percaya.
Yang kedua, bagi orang Yunani yang mengutamakan akan hikmat intelektual, maka mereka menganggap pemberitaan Yesus yang mati di salib itu adalah merupakan kebodohan. Penjelasan Rasul Paulus dan juga para rasul yang lainnya, mereka rasa itu tidak dapat memuaskan akan rasio mereka dan juga sifat yang suka berdebat mereka. Nah, ini ciri orang Yunani. Mereka pintar, dan otomatis kalau orang pintar itu paketnya suka berdebat. Ya. Ngeyel gitu. Dan bukan aja ngeyel, rajanya ngeyel gitu. Ya. Jadi kalau dijawab ini, dia terus tidak akan pernah mau kalah. Dan kalau menghadapi orang seperti itu, saya tidak akan berkelanjutan. Karena pasti akan menemui, ya, tidak ada titik temunya. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah yang membuat mereka tidak bisa memahami akan karya keselamatan Allah, khususnya di dalam kematian Yesus di kayu salib itu. Karena mereka memahaminya hanya berdasarkan akan akal rasio saja, berdasarkan pengetahuan saja, dan tentunya itu tidak akan bisa mampu untuk bisa memahami itu. Mereka memandang rendah, menertawakan akan juru selamat yang mati di salib. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus seakan-akan itu hal yang konyol. Apa gunanya berharap diselamatkan kepada orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karena melihat seakan Tuhan Yesus pada satu mati yang tidak berdaya. Dan itulah yang membuat akal mereka berpikir, kamu sendiri aja tidak bisa menyelamatkan dirimu. Kenapa aku harus berharap kepada engkau yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mana mungkin aku harus percaya kepada orang yang dihukum di salib, yang mereka tahu pada budaya pada satu orang Romawi bahwa orang yang dihukum salib adalah orang yang dinyatakan sebagai pemberontak, penjahat kriminal kelas kakap. Sehingga mereka katakan sangat bodoh dan tidak masuk akal apabila kita menerima akan pemberitaan pengajaran itu. Dan sangat bodohlah kalau kita berharap pada orang seperti Yesus yang seakan terlihat mati tidak berdaya di salib itu. Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, tipe orang Yunani yang hanya menonjolkan akan hikmat intelektual mereka, saudara, semakin banyak kita jumpai saat ini. Semakin majunya ilmu pengetahuan, maka semakin banyak orang seakan menelaah akan karya keselamatan, khususnya akan Yesus yang mati di kayu salib itu hanya berdasarkan akan hikmat akalnya saja. Kalau penjelasan yang diberikan itu memuaskan akan rasio pengetahuan mereka, maka mereka akan percaya. Kalau kau dapat jelaskan mengapa Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ya, tapi kenapa Yesus adalah Tuhan itu mati? Kalau engkau bisa jelaskan itu secara tuntas dan memuaskan rasioku, aku akan percaya. Mengapa Allah yang tiga dikatakan satu? Jelaskan terlebih dahulu. Kalau itu masuk akal dan aku bisa menerima dan aku puas dengan penjelasan, aku akan percaya. Kenapa Allah itu kasih, tapi kenapa ada kejahatan? Kenapa tidak ada keadilan? Kenapa orang jahat sangat bisa menari-nari dalam kejahatannya? Jelaskan itu. Kalau engkau bisa menjelaskan, maka aku akan percaya. Jadi segala sesuatu akan mereka bawa, akan mereka terima di dalam akal logika mereka. Baru mereka percaya. Ketika mereka tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan, maka mereka akan menolak dan menganggapnya itu bodoh.
saudara, itu semakin banyak. Tetapi pemberitaan tentang Tuhan Yesus yang mati di salib, yang menyelamatkan akan manusia yang berdosa, sesungguhnya itu adalah kebenaran yang sejati. Amin. Karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, bahkan kematiannya di kayu salib, memang tidak tersajikan di dalam cerita yang menarik, cerita heroik seperti di film-film yang membuat kita kagum, yang membuat kita seakan menjadi mengidolakan. Pemberitaan salib di mana Yesus mati di dalamnya tidak akan memuaskan rasio pikiran orang-orang yang hanya memandangnya dengan sudut pandang duniawi. Sekali lagi saya katakan, tidak akan bisa memuaskan pikiran manusia yang hanya memandangnya dari sudut pandang duniawi. Kebenaran Kristus yang mati di kayu salib yang menyelamatkan itu bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Beda ya, tidak masuk akal sama melampaui akal itu beda. Ini contohnya. Saudara, kalau saya katakan ini, saya bisa berkomunikasi dengan ini loh. Ya, dengan saudara-saudara saya, dengan orang di luar kota, bahkan di luar negeri. Saya bisa komunikasi melalui ini. Percaya enggak? Hah? Percaya? Enggak. Kenapa? Enggak masuk akal. Ini adalah air mineral kemasan. Dibuktikan apapun ya tidak akan bisa. Tapi kalau saya katakan ini, saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar kota, luar pulau, luar negeri pun. Saya bisa berkomunikasi dengan ini. Percaya enggak? Percaya? Percaya, karena ini memang alat komunikasi. Ya, ada perangkat yang memang sudah dibuat untuk bisa berkomunikasi melampaui segala jarak, bahkan sampai luar negeri yang puluhan dan ribuan jutaan kilometer bisa. Tapi bagi saya bingung, kok bisa ya? Ya, perangkat ini membuat kita bisa berkomunikasi, bahkan bisa seakan bertatap muka dengan orang dengan jarak, dengan waktu yang tidak bersama dengan kita. Bagi saya ini melampaui akal. Karena apa? Akal saya nggak nutut, gitu. Nggak nyandak dengan teknologi ini. Tapi ini memang kebenaran. Inilah yang saya katakan melampaui akal. Tapi kalau saya katakan ini yang bisa menjadi alat komunikasi, ini nggak masuk akal. Saudara, beda kan? Masuk akal dengan tidak melampaui akal itu beda. Dan banyak kebenaran firman Tuhan itu bukannya tidak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Akal kita yang kita adalah ciptanya tidak akan bisa mencerna, memahami, menyelami apa yang menjadi kebenaran Allah yang adalah pencipta kita. Walaupun kadang-kadang orang mengagung-agungkan akan kepandaian yang luar biasa. Saudara, sekali lagi, ada banyak hal kebenaran yang melampaui akal kita. Yang berarti kebenaran itu tetaplah kebenaran ketika akal kita tidak mengakuinya, tetap kebenaran. Salah satu contoh, ya, kalau saya nggak nyandak, tetapi ada yang lebih diberikan hikmat lagi. Salah satunya pendeta Stephen Tong. Saya katakan, ya, dalam segala kelebihan dan kekurangan secara manusia pasti ada itu semuanya. Tapi luar biasa beliau dipakai. Ya. Salah satunya menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Allah yang tiga tapi adalah satu. Bingung nggak? Bingung. Ya, kalau bingung ikut katekisasi lagi, nanti saya jelaskan. Ya, saudara, siapa di sini yang bawa Alkitab ini, yang fisik bukan gadget? Ada? Isi saya, ada satu lagi bisa bantu saya?
Ada? Ya. Saya ini apa? Alkitab. Ya, Bu Suceng berdiri. Tunjukkan Alkitab. Sebelahnya Bu Vera berdiri. Alkitab. Berdiri aja. Ya. Saudara, ada berapa? Hah? 3. Ya, saya, Bu Suceng, Bu Vera. Tapi saya bisa katakan Alkitab itu ada 3. Ada berapa Alkitab? Alkitab ada berapa? 1. Betul enggak? Lu Alkitab saya, Bu Suceng kan sama, Alkitab Bapak sama. Silakan duduk. Alkitab itu hanya ada 1. Tapi kalau dilihat tadi ada 3. Saudara, sekali lagi ini memang tidak bisa sempurna, tapi menolong kita. Hakikatnya, esensinya adalah 1. Demikian juga kalau kita sungguh belajar menelaah, enggak secara emosional yang gampang membantah. Saudara, cara menyelesaikan hukuman itu dengan cara bagaimana? Cara menyelesaikan hukuman dengan cara? Wah, liturgos saya menjawab, menjalaninya. Top, Marco top. Betul. Cara menyelesaikan hukumannya adalah dengan yang menjalaninya. Bukan cara menyelesaikan hukuman dengan apa? Bersedekah, bersedekah, money laundry itu ya, dengan cara berikan sedekah, dengan cara berdoa, dengan khusyuk. Tidak, saudara. Hukuman itu diselesaikan dengan cara dijalaninya. Dan itulah dikatakan kenapa kita orang-orang percaya dosa kita sudah terselesaikan. Kenapa? Karena ada yang menggantikan, sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak perlu menjalani tuntas. Cara menyelesaikan hutang dengan cara apa? Ya dibayar lunas. Saudara-saudaranya itu menolong kita. Banyak, bukan sekedar pemberitaan salib di mana Yesus mati kayu salib, itu bukan sekedar sebuah iman kosong yang di mana kita harus percaya begitu saja. Tapi kalau kita pahami dengan hati, kita akan melihat sebuah kebenaran di dalamnya. Tapi sekali lagi, banyak hal yang melampaui akal kita, tapi tetap itu kebenaran. Oleh karena itu Paulus memberikan jawaban yang menarik dan saya katakan itu sangat cerdas. Paulus mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu memahami akan karya rancangan Allah melalui logika. Sehebat apapun, sepandai apapun, termasuk orang Yunani pada saat itu memang diakui kepandaiannya, hikmatnya, tapi Paulus katakan tidak akan mampu, sebab karya keselamatan Allah itu dilandaskan dengan iman. Bahkan lebih spesifik lagi, Paulus menyatakan di ayat 24, hanya karena panggilan Allah, hanya karena kasih karunia Allah yang menerangi kita yang berdosa ini, sehingga kita bisa memahami akan berita salib itu. Anugerah Allah itulah yang membuat orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, yang membuat kita semua dapat melihat penyingkapan akan hikmat Allah dan juga melihat akan kekuatan Allah yang menyelamatkan di dalam berita akan Yesus yang mati di salib itu. Paradoks di dalam salib yang dianggap bodoh, dianggap hina, dianggap lemah, dianggap tidak terpandang, dianggap yang tidak berarti oleh dunia. Justru dikatakan di ayat 27 dan 8, dipilih Allah untuk menyelamatkan bagi kita yang percaya. Amin. Oleh karena itu, biarlah pemberitaan tentang salib ini yang kembali dikumandangkan, yang menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja ataupun yang mendengar di rumah. Yesus mati bagi kita. Yesus mati bukan karena dia bersalah dan berdosa, tapi Yesus mati itu menggantikan kita
sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak dihukum, tidak binasa, tetapi mendapatkan akan kebenaran dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa salib yang oleh orang dunia dipandang sebagai kelemahan di dalam kekristenan, tapi bagi kami orang-orang yang dipanggil di dalam anugerah-Mu, kami memandang salib bukanlah batu sandungan, tetapi kemuliaan Allah. Bukanlah kebodohan, tapi keagungan Allah yang dinyatakan bagi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, untuk panggilan-Mu, untuk anugerah-Mu, sehingga kami mampu melihat akan pengungkapan hikmat Allah yang mulia, dan juga kekuatan Allah yang menyelamatkan di dalam pemberitaan mengenai Tuhan Yesus yang mati di salib. Hamba-Mu berdoa, biarlah anugerah-Mu Kau berikan kepada kami yang saat ini yang belum ada di dalam keselamatan itu. Tolonglah Tuhan, biarlah anugerah-Mu itu yang membimbing kami, untuk kami boleh mengenal apa yang dipandang hina, apa yang dipandang rendah oleh dunia, tapi sesungguhnya itulah karya keselamatan dan bukti kasih Allah yang Kau nyatakan bagi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami yang boleh memuliakan Tuhan yang sudah memberikan kebaikan itu sebagai ungkapan kasih kami kepada-Mu. Dan kami juga mengungkapkannya melalui persembahan yang kami berikan kepada-Mu sebagai wujud terima kasih kami, syukur kami di hadapan-Mu, karena begitu banyak kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan kami berdoa, biarlah Engkau memberkati persembahan ini, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan juga pekerjaan Tuhan semakin banyak dikerjakan, khususnya melalui GKT 1. Berkati jemaat-Mu Tuhan di masa pandemi yang mengalami kesulitan di dalam usaha pekerjaan mereka. Ajar mereka terus berharap kepada Tuhan, ajar mereka tidak pernah berputus asa mencari hikmat Tuhan, untuk mereka terus boleh mengerjakan dan mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami percaya harapan mereka tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan tercurah di dalam segala jerih lelah mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami yang sakit. Tuhan tolonglah, berikan kesembuhan dalam sakit penyakit mereka. Terlebih Tuhan berikan kekuatan iman di dalam apa yang sedang mereka alami, yang tentunya tidak mudah dalam pergumulan iman mereka, goncangan iman yang mungkin sedang mereka hadapi. Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan biarlah sakit penderitaan itu tidak membuat mereka melepaskan iman mereka, tapi berikan kekuatan Tuhan yang lebih Tuhan, untuk mereka bisa kuat menanggung sampai garis akhir yang Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Kami teringat untuk Bu Hardono, kami teringat untuk Pak Yakobus, kami teringat untuk jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan, yang lansia juga Tuhan tolong mereka semuanya. Kami juga berdoa Bapak untuk anak muda kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka adalah generasi yang semakin akan sulit memahami akan kebenaran firman Tuhan dengan teknologi kemajuan yang semakin banyak yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi kami berdoa Bapak, biarlah Engkau yang menolong mereka Tuhan, untuk menjadi anak-anak muda yang tidak hanya mengagung-agungkan akan akal mereka, tetapi mereka mau membawa keberadaan mereka, termasuk akal mereka, untuk tunduk pada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mereka yang studi Tuhan tolonglah, tambahkan kerajinan, berikan juga keberhasilan dalam studi mereka. Dan Tuhan pimpin mereka untuk bisa semuanya Tuhan menyelesaikan akan studi mereka di tahun ajaran yang saat ini tidak bisa mereka ikuti di sekolah, tapi mereka selesaikan dengan baik. Khususnya akan berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang berjuang dalam skripsi mereka, untuk Gale, untuk juga J dan juga Kesia. Tuhan berkati mereka semua.
Biarlah mereka juga boleh menyelesaikan semua dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati mereka anak muda Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Anak-anak sekolah minggu pun biarlah mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus dan juga mengalami pengenalan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang pagi ini telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Pramono. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali melaksanakan ibadah live streaming seperti minggu ini. Bagi jemaat yang berusia 13 sampai 60 tahun bisa segera mendaftarkan diri melalui TU gereja seperti biasa. Kemudian tanggal 2 April yaitu Jumat Agung akan ada perjamuan kudus. Jadi bagi jemaat kami harapkan bisa mempersiapkan diri. Kemudian untuk persembahan, bagi jemaat yang hadir di tempat ini, persembahan bisa dikumpulkan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah bisa mengumpulkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Atau boleh juga mengunjungi gereja dan memasukkan persembahannya ke dalam kotak yang telah disediakan. Demikian warta untuk minggu ini. Salib, pemberitaan salib seperti yang tadi diberitakan oleh Pak Agus. Bagi kita orang yang percaya itu adalah kekuatan Allah, kekuatan bagi kita semua. Bukan suatu omong kosong atau sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi sesuatu yang di luar, yang melampaui akal kita. Demikian juga dengan keberadaan kita. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semuanya itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
akan kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita naikkan lagu doksologi. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai serta Allah yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.